ya hari ini di sesi kedua pada parade webinar orang tua juga dokter juga orang tua, yang dimana nanti akan ada 10 sesi kelas lewat media Zoom yang akan dibawakan atau pematerinya adalah ibu-ibu dokter spesialis dan juga akan dimoderatori oleh ibu-ibu dokter umum. Begitu. Nah, pada hari ini kita masuk ke sesi kedua nih, yaitu bukan sakit kepala biasa. Kenapa saya dan tim akhirnya mengambil materi ini ya, maksudnya tema ini untuk dijadikan salah satu tema yang dibawakan dalam parade webinar ini adalah karena kita tuh para ibu-ibu nih sering banget pastinya ngerasain sakit kepala gitu ya, dan bahkan kadang-kadang sakit kepala ini sering dianggap remeh gitu. Nah, tapi istilahnya kalau misalnya kita telusuri lagi, sakit kepala ini sebenarnya bisa banget kuantitas dan kejadiannya atau bahkan nyerinya tuh bisa banget dikurangi dengan cara salah satunya adalah memperbaiki pola hidup kayak gitu, salah satunya loh ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita langsung belajar aja sama ahlinya, yaitu dokter spesialis saraf yang memang berkompeten banget ngomongin hal ini nih. Nah, di sini sudah saya undang. Terima kasih banyak karena sudah mau membagi ilmunya kepada kami semua, Dok. Di sini sudah ada Dokter Laras, spesialis. Ya, terima kasih, Dok. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi nanti Dokter Laras akan memberikan ilmunya kepada kita semua ya, yang istilahnya tuh ibu-ibu lah ya, yang relate sama emak-emak di rumah gitu kurang lebih. Karena kan kita selalu belajar parenting. Nah, hari ini kita belajar tentang diri sendiri dan juga nanti pastinya akan berguna juga nih, siapa tahu nanti ilmunya bisa diamalkan juga untuk orang di rumah gitu ya. Dan yang kedua, saya akan menyapa pemoderator kita pada siang hari ini. Selamat siang, Dok. Assalamualaikum, Dokter Zara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Pina. Terima kasih banyak ya, Dok, karena sudah mau meluangkan waktunya untuk sharing sama kita di sini dan meramaikan webinar kita pada hari ini. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih juga loh udah menyelenggarakan webinar yang luar biasa ini ya, Masya Allah. Semoga jadi amal jariah ya, Ibu Pinan. Amin. Dan semoga ilmunya bisa dimanfaatkan dan diamalkan. Amin, 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 amin. Kita masuk ke kelas, maksudnya masuk ke acara inti. Saya akan membacakan dulu biodata dan juga biodata dari pemateri dan juga moderator pada siang hari ini ya. Jadi untuk pematerinya adalah Dr. Andira Larasari, spesialis saraf, domisilinya di Jakarta Timur, statusnya menikah, usianya 35 tahun dan mempunyai 2 orang anak. Lalu pendidikan beliau ini adalah dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, lulus pada tahun 2009 dan mengambil sekolah spesialis saraf di Fakultas Kedokteran Indonesia juga dan lulus pada tahun 2016. Dan sekarang beliau berpraktek di Rumah Sakit Primaya Evasari dan RSUD Sawah Besar. Nah, itu tadi biodata pemateri. Nah, sekarang biodata moderator ya. Jadi nama lengkapnya adalah Dr. Zara Fida Zubika. Beliau adalah dokter umum. Selain dokter umum ini, beliau juga banyak lagi ininya ya, minatnya ya. Jadi selain berpraktisi sebagai dokter umum, beliau juga penulis buku, yaitu buku antologi yang berjudul Dokter Berkisah, lalu Liku Hidup Wanita Rantau, Untukmu Yang Kusebut Rindu, dan Diari Muslimah Berhijab. Lalu beliau juga praktisi pendidikan anak dan pernikahan. Beliau juga merupakan KOL atau Key of Opinion Leader dari BABE atau Baca Berita, Coach Fami Indonesia, DPO Forum Ukhuwah Lembaga Dakwah Fakultas Kedokteran Indonesia, Best Inspiring and Creativity Women Award 2020 oleh Majalah Penghargaan Indonesia, dan konten creator juga nih di Hello
Application. Nah, beliau ini seorang ibu muda dengan 1 orang anak yang juga dokter yang masih terus belajar. Oke, beliau ini riwayat pekerjaannya bekerja di RSUD Kota Bogor, Puskesmas Mekarwangi Bogor pada tahun 2017 dan sampai 2018, lalu di Klinik Umum dan BPJS Nala Bogor 2018 sampai 2020, lalu di Larissa Aesthetic Center Yogyakarta pada tahun 2020 dan sejak itu sampai sekarang beliau work from home atau kerja di rumah. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu lagi, saya persilahkan Dr. Zara untuk memimpin kelasnya ya, menjembatani teman-teman dan Dr. Laras dalam kelas ini. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu Pinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu hebat dan pembelajar di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke ya, berkumpul di sini. Ibu-ibu kalau mau berinteraksi sama saya, bisa ditulis di chat ya. Jadi mungkin mau jawab salam atau mau menyapa, boleh banget ya. Perkenalkan, saya Zara Fida. Hari ini saya bertugas sebagai moderator di sesi 2 parade webinar yang berjudul Bukan Sakit Kepala Biasa. Jadi ini tidak kalah menariknya ya dari sesi yang pertama kemarin. Sesi 2 ini kita nanti akan membahas tentang sakit kepala ya, dan bagaimana cara penanganannya, lalu bagaimana harusnya pola hidup yang benar, seperti itu. Oke, bagaimana kabarnya ibu-ibu? Saya ingin menyapa dulu. Semoga sehat selalu ya. Gimana perasaannya hari ini? Semoga bahagia, happy ya. So happy banget kan kita udah diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti parade webinar gratis lagi dan bertabur hadiah, Masya Allah. Semoga majelis ilmu kita ini didampingi oleh para malaikat ya, dan semoga berkah menjadi amal jariah untuk kita semua dan bermanfaat tentunya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada tim belajar bareng Bu Pinan yang sudah menyelenggarakan parade webinar gratis ini, dan juga kepada para sponsor tentunya ya, Masya Allah. Ada banyak sekali sponsor yang mendukung ya pada acara parade webinar kali ini. Dan juga terima kasih kepada Dr. Andira Larasari. Terima kasih ya Dok, sudah berkenan hadir untuk sharing ilmu bersama kita. Oke, jadi saya akan bacakan beberapa sponsor karena nanti kita akan bagi-bagi hadiah nih di akhir sesi ya. Jadi ibu-ibu kita coba lihat sponsornya, kita intip-intip dulu hadiahnya apa aja nih. Penasaran kan ya? Oke, kita lihat dulu. Oke, salah sebentar ya. Sebentar ya. Ada gangguan sedikit. Ya. Oke. Nah, ini dia sponsornya. Jadi nanti hadiah ada totalnya 15 hadiah ya dari para sponsor kita, yaitu yang pertama dari buku Persilia nanti dapat 1 voucher senilai 100.000, dari Tak Tuku Buku itu hadiahnya luar biasa nih, 78 resep MPASI by Dr. Meta Hanindita SPA senilai 110.000, dan juga dari My Little Zay ada 1 buah baju anak, lalu dari Pustakala _ itu dapat 1 voucher senilai 100.000, dan juga ada dari Buku-Buku Husna 1 voucher senilai 100.000, dari Saf Media Indonesia ada 1 buah My First Arabic Activities Pack senilai 198.000, ada dari Basim.id 1 pieces pakaian anak, dari ibuperadaban.id 1 buah daster senilai 150.000, dari amirah.id dapat voucher senilai 100.000, dari Aruna Library
ada satu voucher juga senilai 100.000. Dari Aira Photograph ada satu voucher diskon 50% untuk foto newborn senilai 375.000. Ada dari Fox and Bunny satu voucher senilai 100.000 dan dapat satu pieces kaos lukis juga. Dari H Bookstore ada satu voucher senilai 100.000. Dari Lika Official satu paket lagi berisi 3 kaos kaki worth 110.000 mix anak dan dewasa. Dan terakhir dari Anak Punya Buku satu voucher senilai 100.000. Oke. Nah itu tadi ya sponsor-sponsor kita. Jadi nanti untuk bagaimana cara dapetin hadiahnya, ini agak berbeda dari sesi pertama ya. Mungkin untuk yang udah ikut sesi pertama mungkin udah tahu ya. Tapi untuk sesi kedua ini kita ada hadiah-hadiah live juga. Jadi nanti ada door prize untuk 3 penanya tercepat. Dan juga ada 3 orang yang beruntung lagi dari kuis dari pemateri kita. Nanti saya bisa jawab dengan jawaban yang tepat dan cepat, nanti juga akan dapat hadiah. Dan kalau misalnya nih ibu-ibu belum beruntung mungkin ya pada saat sesi live, nanti kita juga tetap akan menyediakan hadiah, ada 5 hadiah. Jadi nanti bisa share template ya. Jadi nanti sini saya akan jelaskan. Jadi share template nanti ada 2 template, yaitu template yang untuk insight, yang satunya untuk harapan. Nah, setelah itu bisa di-share di IG story masing-masing ya. Ini saya akan coba share dulu yang tadi. Nah, ini jadi untuk yang share template IG ini ya, peraturannya jadi mengambil template IG. Oh ya, template-nya jadinya 1 ya teman-teman, bukan 2, mohon maaf. Jadi ada 1 template, lalu nanti bisa diisi tentang apa yang harapannya apa, insight-nya apa, seperti itu ya. Lalu jangan lupa IG-nya jangan di-private dulu ya. Nanti kalau di-private kita jadi agak susah untuk menilainya. Lalu yang paling penting adalah tag ya. Di-tag nih para sponsornya dan belajar bareng Bu Pinan. Ini nge-tagnya juga nggak terlalu banyak kok. Cukup 5 aja. Jadi nanti yang di-tag adalah Staff Media Indonesia, basim.id, ibuperadaban.id, amirah.id, dan Aruna Library. Nah, nanti siapa aja yang harus di-tag dan bagaimana aturan lebih detailnya, ibu-ibu bisa cek IG-nya Dr. Pinan atau IG-nya Belajar Bareng Bu Pinan. Nanti di sana juga jelas. Atau ibu-ibu mau screenshot nih, yang saya share screen sekarang boleh banget. Oke, udah di screenshot ya semuanya. Oke deh. Nah, oke. Untuk mempersingkat waktu, tapi saya mau ini dulu, mau sapa pemateri kita dulu ya, kayaknya supaya kita kenalan sedikit. Oke, assalamualaikum, Dokter Laras. Bagaimana kabarnya dok? Sehat ya dok? Dokter Zara. Baik, baik, alhamdulillah. Lagi free ini dok, lagi libur ya? Atau on call? Iya, libur. Alhamdulillah. Ya, on call aja sih. Ya, weekend on call aja. Oke, saya izin dulu untuk menyampaikan susunan acaranya dulu ya dok ya. Jadi ibu-ibu nanti kita akan mendengarkan materi dari Dr. Laras sekitar 45 menit. Lalu setelah itu kita akan tanya jawab. Jangan lupa ya, ikatlah ilmu dengan catatan. Jadi nanti ditulis ya. Tanya jawabnya, nanti aturannya adalah raise hand. Yang penting raise hand dulu. Nanti kalau mau langsung nyalain video atau mau unmute silakan, atau mau langsung pertanyaannya ditaruh di kolom chat juga boleh banget. Jadi nanti sekarang tuh ibu-ibu bisa tulis pertanyaannya di notes, nanti jadi tinggal kopas. Jadi biar cepat gitu ya. Oke, setelah itu baru kita kuis. Jadi nanti ada kuis, jadi jangan kemana-mana dulu, jangan pergi dulu, tunggu dulu. Nanti setelah tanya jawab kita ada kuis, kita akan bagi-bagi hadiah ya. Jadi dengarkan baik-baik, dengarkan dengan seksama. Kalau perlu dicatat, oke? Oke, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Dr. Andira Larasari untuk naik ke atas podium. Waktu dan tempat kami persilakan. Ibu-ibu, ayo kita dengarkan sama-sama ya. Oke, saya akan share materinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih pada Allah Subhanahu wa taala sehingga saya bisa bicara pada acara ini ya, dan terima kasih pada Dr. Pinan, Mbak Karin, Dr. Zara, terima kasih untuk sehingga saya hari ini bisa membagi sedikit pengetahuan yang saya punya mengenai nyeri kepala. Ya, slide. Ya, next, Dok. Jadi gimana? Kenapa sih kalau menurut saya sakit kepala itu penting untuk dibahas karena sakit kepala itu sendiri adalah keluhan yang paling umum yang diungkapkan oleh pasien di seluruh dunia. Jadi kurang lebih 90% dari orang di dunia ini dari penelitian itu diketahui pernah mengalami keluhan sakit kepala. Dan 50% dari populasi dunia itu setiap tahun itu paling nggak 1 kali itu mengalami sakit kepala. Keluhan ini juga ternyata lebih banyak dialami oleh wanita dibandingkan pria. Nah, kenapa sih kita kira-kira jumlahnya itu bisa sangat banyak ya? Kemungkinan besar adalah karena penyebabnya itu sangat beragam. Jadi yang namanya sakit kepala ini kan adalah sebuah gejala ya. Penyebabnya itu penyakitnya itu yang menyebabkan itu bisa macam-macam sekali. Nah, nanti akan kita bahas. Lalu kenapa juga itu penting? Karena kebanyakan itu karena mungkin saking seringnya orang-orang merasakan sakit kepala gitu, jadi dianggap biasa-biasa aja gitu. Jadi dianggap biasa, lalu mungkin nggak diobati atau diobatinya sekedarnya aja, terus nanti lama-lama nyeri itu menjadi nyeri kronis, yaitu nyeri yang berkepanjangan. Nah, nanti kalau nyerinya sudah berkepanjangan itu ngobatinya juga lebih susah lagi gitu. Dan akibatnya itu bisa mengganggu aktivitas kita, terus produktivitas kita menurun, lalu beban ekonomi juga karena jadi sering ke dokter, jadi sering beli obat, dan lain-lain. Nah, dan aktivitas itu juga terganggu, misalnya kalau kita ibu rumah tangga gitu ya, atau ibu yang ngurusin anak gitu, itu juga sangat membantu ya, jadi kita jadi kurang konsentrasi gitulah istilahnya. Lalu kan menurut saya itu sangat penting sekali tiap orang untuk tahu tentang keluhan nyeri kepala. Jadi apa sih yang kita tahu bahaya atau enggak, dan itu sangat penting sekali menurut saya. Lanjut, Dok. Slide. Jadi hari ini kita akan membahas tentang definisi sakit kepala. Jadi kita harus menyamarkan persepsi sakit kepala itu seperti apa, lalu penyebab-penyebabnya yang sangat banyak, cara untuk kita tahu, jadi cara untuk diagnosis, cara untuk kita tahu kita itu sakit kepalanya seperti apa, obat-obatnya, kira-kira obat atau terapi yang bisa dilakukan, dan mungkin sekilas mengenai nyeri kepala yang sering dialami oleh wanita. Slide. Ya, jadi definisi. Jadi definisi dari sakit kepala itu sendiri adalah sensasi yang tidak nyaman yang dirasakan di daerah kepala akibat segala hal yang merusak atau bisa menyebabkan kerusakan pada daerah kepala itu. Jadi istilahnya otak itu adalah bagian yang sangat penting ya. Jadi seperti kita ketahui, otak itu adalah pusat dari segala kehidupan, itu ada di otak gitu. Kita hidup, kita nafas, kita berpikir, kita merasakan, itu semua ada di otak. Jadi karena hal tersebut, maka Allah itu memberikan perlindungan yang berlapis-lapis untuk kepala itu. Jadi salah satunya adalah dilapisi oleh tengkorak yang sangat kuat. Dan di sana itu dipenuhi dengan saraf-saraf yang banyak sekali. Jadi begitu ada tanda-tanda kerusakan sedikit aja gitu, itu akan menyebabkan reaksi gitu. Reaksi itu salah satu gejalanya adalah sakit kepala itu. Jadi makanya itu adalah alam tanda bahaya tuh. Jadinya kalau misalnya ada sesuatu tubuh bereaksi, kita ya lebih baik kita harus, kan karena namanya alarm, kita harus bereaksi ya supaya tidak menimbulkan kerusakan yang lebih jauh gitu. Seperti itu sih. Lanjut slide, Dok. Jadi sekilas ya, kenapa orang bisa mengalami nyeri? Ya pertama itu kita mengalami nyeri karena ada kerusakan yang
gangguan reseptor. Jadinya misalnya nih di kepala, di bagian kepala itu ada kerusakan, misalnya kena benturan atau ada peradangan atau ada infeksi. Nah, nanti reseptor nyeri itu akan menangkap sinyal nyeri. Lalu setelah itu sinyalnya akan dikirim di otak, dia akan dilihat, akan dirasakan sebagai sensasi nyeri. Nah, kalau misalnya sakit nyeri yang umum, yang biasa, itu biasanya ada kerusakannya ada kerusakannya. Tapi kadang-kadang ada beberapa nyeri juga yang kita misalnya nih kita sakit kepala habis terbentur gitu. Awal-awal kan ada benjolan, itu sakit karena ada peradangan, ada benjolan di situ. Tapi nanti bisa juga lama-lama kalau misalnya itu udah menjadi nyeri yang berkepanjangan, dia akan udah nggak ada benturan, udah nggak ada bengkaknya nih, tapi kalau masih sakit itu juga bisa. Nanti itu karena otaknya sudah ada persepsinya gitu. Makanya itu bahayanya dari nyeri kronis atau nyeri berkepanjangan. Lanjut, slide dok. Lalu setelah itu yang paling penting adalah kita harus menyamakan persepsi juga bahwa sakit kepala itu adalah sebuah gejala, jadi bukan penyakit. Jadi nyeri kepala itu adalah sebuah gejala yang timbul karena ada sebuah penyakit. Penyakit sendiri adalah kumpulan dari gejala atau hal-hal yang menyebabkan timbulnya gejala tersebut. Misalnya nih, penyakitnya ada misalnya migrain, penyakit autoimun, atau ada tumor otak atau infeksi-infeksi lain, itu semua bisa menyebabkan gejalanya nyeri kepala. Jadi nanti kalau misalnya ibu-ibu mengeluh sakit kepala itu dikeluhkan adalah sakitnya. Jadi misalnya gejala itu yang misalnya atau gejala penyakitnya bisa macam-macam gitu. Lalu selanjutnya kita mungkin harus menyamakan persepsi mengenai terminologinya pusing ya. Jadi kalau misalnya pusing itu mungkin di bahasa Indonesia itu artinya itu sangat-sangat luas gitu. Jadi pusing itu bisa dari kita memang sakit kepala, atau mungkin kita ada vertigo atau pusing berputar, atau kadang-kadang kurang tidur, kurang makan, terus habis itu kita stres, kurang uang, itu juga pusing. Jadi untuk perlu bagi kita untuk lebih tahu, jadi mengenali lah istilahnya, mengenali keluhan kita itu pusing itu seperti apa, atau ini pusing atau semua. Jadi nanti supaya kalau misalnya di kemuka, supaya kita juga bisa mengira-ngira kira-kira ini bahaya atau enggak ya, saya perlu ke dokter atau enggak, dan pas saat ke dokter nanti bisa bisa memberikan deskripsi gejala yang tepat gitu. Jadi dokternya nggak salah, bukan nggak salah sih, maksudnya tidak sulit untuk membuat analisis sakitnya apa gitu. Lanjut dok. Lalu ini ada etiologi atau penyebab dari nyeri kepala. Jadi penyebab dari nyeri kepala itu bisa intrakranial, atau maksudnya adalah di dalam otak, bisa juga di luar otak gitu penyebabnya. Jadi kalau kita, bisa juga sakit kepalanya itu ada gejala dari gangguan sistemik. Misalnya gangguan sistemik itu misalnya nih kita flu atau kita DBD atau tipes ya, itu juga bisa menimbulkan gejala sakit kepala juga gitu. Jadi sangat banyak gitu. Slide dok. Jadi tadi sudah saya sebutkan ya, kalau misalnya bisa di intrakranial, bisa di ekstrakranial atau di luar kepala. Jadi memang Allah kan memberikan kita saraf itu banyak sekali ya di bagian kepala, yaitu namanya adalah bagian peka nyeri gitu, struktur peka nyeri. Jadi segala sesuatu yang terjadi pada daerah peka nyeri itu bisa menyebabkan sakit kepala gitu. Misalnya nih kita sakit mata, itu juga bisa jadi sakit kepala. Sakit misalnya ada sinus,
pilek-pilek gitu, bisa jadi sakit kepala juga, sakit telinga, sakit leher, sakit gigi pun itu. Jadinya mungkin nggak usah berat-berat mikirnya, jauh-jauh mikirnya ke ada tumor atau ada apa, sakit-sakit seperti itu juga bisa membuat jadi keluhan sakit kepala. Jadi klasifikasi nyeri kepala sendiri bisa dibagi dua. Jadi adalah nyeri kepala primer dan sekunder. Jadi kalau sekunder itu ada gangguan struktur. Jadi yang tadi saya bilang kalau misalnya ada ada kegangguan pada struktur-struktur tersebut, itu nyeri kepala sekunder. Tapi kalau misalnya sudah diperiksa, misalnya ibu-ibu ada yang sakit kepala nih, terus habis itu udah periksa ke dokter, terus dibilang, oh nggak ada apa-apa kok dok, nggak, yang lain semuanya normal semua gitu. Tapi tetap sakit kepala tuh. Nah, itu kemungkinan itu adalah nyeri kepala primer. Itu contohnya yang paling sering adalah migrain, nyeri kepala tipe tegang. Itu yang paling sering. Nah, kalau sekunder itu kan ada penyebabnya ya. Itu bisa karena trauma, jadi misalnya karena benturan, gangguan vaskular misalnya kayak stroke, atau mungkin ada aneurisma otak, gangguan pembuluh darah otak, lalu mungkin ada tumor otak atau infeksi otak, atau kadang-kadang gangguan hemostasis, jadi gangguan pembekuan darah. Jadi kadang-kadang kalau orang bilang darahnya jadi kental, itu bisa bikin sakit kepala, atau mungkin ada kurang elektrolit, kurang kalsium gitu, itu juga bisa bikin gejala seperti itu. Atau yang sering juga adalah kelainan struktur kraniofasial, jadinya mungkin di wajahnya itu mungkin ada pembengkakan karena benturan, atau mungkin leher tuh sering juga itu kayak saraf kejepit leher gitu, atau mungkin salah posisi, itu juga bisa bikin salah posisi tidur, itu bikin sakit kepala juga bisa. Atau psikogenik, jadi mungkin pasien-pasien dengan kecemasan berlebihan atau ansietas atau depresi, itu juga sering sakit kepala juga, seperti itu sih. Dan kalau misalnya kita biasanya itu kalau awal-awal semuanya itu dianggap sebagai, kalau baru awal sakit kepala semuanya dianggap sebagai sakit kepala sekunder, karena itu yang lebih kebanyakan kan ada yang bahaya, jadi harus disingkirkan dulu. Kita singkirkan dulu tuh yang bahaya-bahaya. Kalau misalnya nggak ada yang bahaya, baru kita anggap primer dan diobati, seperti itu. Lanjut, dok. Lalu ini nyeri kepala primer itu adalah sakit kepala yang paling sering. Biasanya dia itu tipenya itu berulang-ulang. Jadinya kalau kita misalnya sakit kepala berulang-ulang nih, jadinya ada pola tertentu. Misalnya kalau misalnya setiap kurang tidur sakit kepala, atau setiap telat makan sakit kepala gitu. Itu bisa aja primer. Itu pemicunya. Lalu setelah itu biasanya di antara sakit kepala itu tidak ada gejala, jadi cuman kalau ada pemicu aja. Nah, kalau misalnya memang bukan itu, kita pikirkan dari kepala sekunder. Dan ini juga kita bisa lihat dari grafiknya itu ya, kalau misalnya nyeri kepala sekunder itu memang cuma sedikit, cuma segini aja nih. Nah, sebagian besar itu adalah nyeri kepala primer. Gitu. Ya, kebanyakan ini primer, yang sekunder itu cuma sedikit. Ini kalau yang ke klinik, ini ke neurologis ya kurang lebih sama sih. Lebih banyak yang primer. Slide dok. Terima kasih. Jadi ini, biarpun cuma sedikit sekunder itu, tapi yang namanya bahaya ya, kita harus tahu lebih cepat gitu, lebih cepat lebih baik kita tahu, karena itu membutuhkan penanganan yang segera gitu. Jadi ini adalah tanda-tanda bahaya yang perlu diketahui oleh semua orang ya. Jadi kalau misalnya ini contohnya misalnya sakit kepala yang lama dan makin memberat. Jadi sakit kepala itu sudah lama, tapi kok makin lama makin berat, makin ganggu gitu. Atau sakit kepala yang beda. Jadi biasanya memang udah sering sakit kepala nih, tapi kok ini beda ya, biasanya misalnya kayak ketekan, kok ini sekarang jadi kayak nyut-nyut tuh, kayak dipukul-pukul sakit banget sampai nggak bisa tahan. Nah, itu juga bahaya. Atau sakit kepala yang terberat yang pernah dialami. Jadinya pertama kali timbul sakit kepala langsung sakit banget.
Nah, atau juga sakit kepalanya itu dimulai pada usia di atas 50 tahun. Nah, karena kalau sudah di atas 50 tahun itu kemungkinan adanya penyakit-penyakit lain itu lebih besar. Jadi misalnya mungkin kemungkinan adanya stroke atau mungkin ada perdarahan otak atau yang penyakit sistemik lain itu lebih besar. Jadi harus dicurigai kalau misalnya baru pertama kali timbul usianya lebih dari 50 tahun. Atau dia habis jatuh, habis kebentur, pingsan, sakit kepala gitu, itu bahaya. Atau ada manifestasi penyakit sistemik lain. Jadi itu juga sebenarnya sih ini kalau sakit kepalanya hebat banget ya, atau hebat banget atau ada gejala-gejala lain dan disertai demam, kesadarannya kurun gitu, itu bahaya. Atau ada kejang, atau ada defisit neurologis. Defisit neurologis itu maksudnya ada kayak gejala lemas sebelah, lemas paruh tubuh, atau mulut mencong, atau ngomongnya pelo, atau mungkin gangguan keseimbangan, jalannya kok jadi nggak seimbang, atau mungkin misalnya tiba-tiba nggak bisa ngelihat, atau tiba-tiba tidak bisa bicara, itu adalah defisit neurologis. Atau pada pasien dengan imunokompromis, jadinya daya tahan tubuhnya rendah, misalnya pasiennya HIV atau cancer. Lanjut. Ya lanjut dok. Ya selanjutnya ini adalah yang penting banget sih kalau menurut saya. Jadi diagnosis nyeri kepala. Jadi gejala klinisnya. Jadi nyeri kepala itu adalah keluhan yang subjektif. Jadinya setiap orang yang tahu itu cuma yang ngerasain doang, yang ngelihat itu belum tentu tahu gitu sakitnya seperti apa. Jadi setiap orang itu punya interpretasi yang berbeda gitu. Itu kadang-kadang kalau misalnya interpretasinya beda, yang dirasakan apa sama yang ditangkap oleh orang lain dan dokternya beda, itu takutnya akan pengobatannya jadi kurang maksimal gitu, diagnosisnya kurang tepat dan pengobatannya nggak maksimal. Jadi saya sangat-sangat senang gitu sebagai dokter, itu saya sangat senang kalau misalnya pasien saya itu bisa mendeskripsikan nyeri kepalanya itu dengan baik gitu, dengan detail dan dengan baik. Bukan kayak dok, Bu gimana sakit kepala? Iya sakit kepalanya kayak gimana? Oh ya gitu dok, sakit kepala ya sakit lah pokoknya, saya nggak tahu pokoknya sakit kepala. Nah saya kadang-kadang mikir, nah saya kan nggak ngerasain, yang ya harusnya yang tahu itu, yang lebih tahu adalah yang merasakan gitu. Jadi kalau menurut saya ini kemampuan untuk mengetahui dan bisa mendeskripsikan sakit kepala yang dialami dengan baik itu sangat-sangat penting buat itu adalah kemampuan yang baik untuk semua orang gitu, yang diperlukan gitu. Ya, yang diperlukan itu, yang biasa kita perlukan adalah awal keluhan. Jadi kapan pertama kali sakit kepala itu. Jadi kadang-kadang itu awal keluhan itu juga agak-agak membingungkan ya, karena definisi dari nyeri itu kan sesuatu yang tidak menyenangkan. Itu tuh kadang-kadang orang kadang-kadang merasa itu kalau misalnya rasa nggak enak, misalnya pegel-pegel itu bukan nyeri gitu, cuman rasa yang nggak enak. Hal sebenarnya itu juga sudah bisa dianggap sebagai nyeri gitu. Nah, jadi itu kadang-kadang itu juga perlu tahu. Jadi ya sakit bangetnya itu mungkin seminggu yang lalu, tapi udah bertahun-tahun nih saya suka pegel-pegel, suka nggak enak di kepala. Itu juga informasi yang sangat penting ya. Lalu frekuensi nyeri. Jadi kira-kira frekuensinya itu sekali seminggu atau setiap hari atau sebulan sekali gitu. Itu nanti berhubungan juga sama klasifikasi penyakitnya sama pengobatannya, dan juga kita lihat progresif. Kalau semakin lama frekuensinya semakin sering, itu ya mungkin ada penyakit yang lain atau mungkin ada perburukan gitu. Lalu apa kondisi yang memicu serangan? Misalnya kalau misalnya habis kurang tidur atau mungkin habis makan sesuatu makanan gitu, itu juga itu informasi yang penting. Lalu kualitas nyeri, jadi nyerinya itu sebesar apa, jadi separah apa, jadi sakit banget atau sakit aja atau sakit ringan gitu. Lalu lokasinya di mana? Nah, lokasi ini penting banget ya, apalagi tadi saya bilang kalau misalnya setiap bagian dari wajah itu, bagian dari kepala itu kan ada sarafnya masing-masing ya. Jadi lokasi yang spesifik itu kadang-kadang kita bisa tahu, oh kira-kira sakitnya ini. Misalnya
kita sakitnya di sekitar mata gitu. Bisa aja mungkin dia ada minus atau mungkin ada gangguan refraksi misalnya minus atau plus yang tidak terkoreksi. Terus atau misalnya di bagian bawah mata atau atas mata itu mungkin terus dia suka pilek-pilek, mungkin itu ada sinus, atau mungkin sakitnya di rahang, mungkin ada rahangnya yang geser, atau mungkin sakit gigi juga bisa, atau mungkin di leher itu mungkin ada saraf gigi di leher, atau ada pekuran di leher, atau di atas atau di mana, itu informasi yang sangat penting. Lalu durasi nyeri, berapa lama nyerinya gitu. Lalu progresivitas itu tadi saya udah ya, jadi makin lama makin berat atau gitu-gitu aja gitu. Lalu faktor yang memperberat dan memperingan. Misalnya memperingan itu kayak tidur udah enakan nih dok, ya itu oke. Lalu keluhan lain yang menyertai. Jadi apalagi untuk tahu sakit kepala sekunder itu kita perlu tahu keluhan lainnya. Misalnya kalau stroke biasanya sakit kepala sama ada kelemahan sebelah, atau misalnya kalau infeksi otak biasanya sakit kepala disertai demam tinggi gitu, seperti itu. Lalu informasi yang lain yang dibutuhkan itu adalah mungkin obat-obatan yang sudah diminum apa aja, dan obat-obatan yang biasa diminum. Ada obat-obatan rutin nggak sebelumnya. Lalu riwayat nyeri kepala di keluarga, karena biasanya nyeri kepala itu kadang suka genetik ya. Lalu ada riwayat penyakit lain atau tidak, misalnya tadi kayak ada HIV atau ada cancer itu, atau ada autoimun. Nah, ya, aktivitas sehari-hari itu juga penting. Misalnya nih akhir-akhir ini kerjanya jadi makin banyak kerjaan, terus habis itu kurang tidur gitu, jadi begadang gitu. Itu juga penting ya. Lalu kebiasaan tidurnya juga, kalau misalnya kurang tidur biasanya jadi lebih gampang sakit kepala. Slide dong. Nah, ini yang the headache diary. Jadi untuk pasien-pasien atau pasien-pasien atau ibu-ibu yang sering sakit kepala tuh, ini penting, cukup penting ya untuk dokter untuk membuat catatan ini. Karena ini dia bisa berisikan data-data untuk monitor frekuensi, durasi, dan keparahannya dari waktu ke waktu, lalu kita bisa tahu pola nyerinya apa, pencetusnya apa, peredanya apa, dan melihat respon pengobatan. Ini sangat penting untuk menentukan strategi pengobatan yang akan dilakukan kemudian. Ini bisa juga selain ngeprint kan di online juga banyak, atau bisa juga pakai aplikasi biasanya gitu, seperti itu. Lanjut. Lanjut ya udah. Lalu pemeriksaan lain yang perlu dilakukan. Jadi pemeriksaan lain untuk sakit kepala itu dilakukan atas indikasi untuk menyingkirkan nyeri kepala sekunder. Jadi sebenarnya itu kalau yang saya pelajari selama ini sih, kalau sakit kepala ya karena dia sangat-sangat subjektif ya. Anamnesis itu tadi, gejala tadi itu sangat penting. Jadi itu tuh bisa sangat menghemat sekali ya. Jadi kadang-kadang kan memang kalau misalnya di rumah sakit besar gitu mungkin pemeriksaan semuanya bisa gitu. Cuman kalau misalnya di tempat yang tidak ada, atau mungkin dananya juga terbatas gitu, pemeriksaan ini jarang bisa nggak selalu bisa dilakukan lah, seperti itu. Biasanya dilakukan itu imaging, jadi itu adalah foto ya. Yang paling sering saya lakukan biasanya itu plain X-ray, jadinya ronsen basah itu biasanya paling sering, ronsen leher kalau nggak kepala. Jadi memang sering sekali yang salah satu yang sering saya temukan sakit kepala itu karena ya, misalnya ada pengapuran leher atau pengapuran tulang leher, atau kadang-kadang ada straight cervical, jadinya ototnya tegang gitu, kelihatan itu lurus gitu, karena ketegangan tersebut itu bisa dilihat dari ronsen. Itu yang paling sederhana. Nah, kalau misalnya kita curiga ada nyeri kepala sekunder yang bahaya, yang tadi ada tanda-tanda bahaya itu biasanya melakukan foto ke otak, bisa dengan CT scan atau dengan MRI, itu harus sih. Tapi nggak semua, kalau primer sih biasanya tidak perlu dilakukan hal tersebut. Lalu juga sesuai indikasi, sesuai gejala-gejala lainnya, itu biasanya bisa dilakukan pemeriksaan darah, atau pemeriksaan HIV, autoimun, atau kalau misalnya ada curiga keganasan atau infeksi otak, itu bisa dilakukan lumbal fungsi. Lumbal fungsi itu adalah mengambil cairan dari
punggung, itu cairan otak nanti dianalisa dari situ. Lanjut. Nah, terapinya sendiri, terapinya itu biasanya prinsipnya adalah penanganan nyeri akut itu harus tepat dan efektif. Jadi untuk nyeri itu dibagi dua, yaitu nyeri akut itu adalah nyeri yang kurang dari 3 bulan dan nyeri kronik, nyeri yang lebih dari 3 bulan. Nah, prinsip dari penanganannya adalah penanganan nyeri akut itu harus tepat dan efektif. Karena bila sakit berlanjut sampai lebih dari 3 bulan, itu bisa menjadi nyeri kronik. Nah, sakit kepala kalau sudah menjadi sakit kronik itu pengobatannya susah gitu. Jadi misalnya nih, kalau misalnya tadi kan saya sekilas tentang tentang nyeri ya. Jadi nyeri itu kan karena ada rangsangan gitu ya, karena ada kerusakan. Nah, nyeri akut itu karena ada kerusakannya itu menyebabkan kita jadi merasa sakit. Nah, tapi kalau misalnya itu kerusakannya itu harus segera kita harus segera kita obati gitu. Nah, kalau misalnya pengobatannya kurang maksimal, itu nanti bisa aja nanti kerusakannya sudah tidak ada, tapi otaknya itu sudah istilahnya apa ya? Otaknya itu sudah menerima sinyal bahwa ada nyeri, terus nyeri, padahal aslinya tuh kerusakannya itu udah nggak ada. Nah, karena itu pengobatannya juga itu bisa lebih lama. Kalau akut itu biasanya saya kasih obat nyeri itu hilang gitu, bisa paling 3 hari, 5 hari, 10 hari itu bisa hilang. Tapi kalau nyeri kronik itu pengobatan itu bisa berbulan-bulan dan bukan cuma dengan obat aja gitu. Jadi cara-cara pengobatan lain itu juga penting banget gitu. Jadi jenis terapinya itu sendiri bisa medikamentosa itu obat, atau non medikamentosa itu yang bukan obat. Jadi yang medikamentosa sendiri itu bisa dibagi jadi pengobatan gejala. Jadi misalnya kan namanya kita gejala sakit kepala. Sakit kepala kita kasih obat nyeri, udah itu kalau misalnya untuk sakit kepala. Tapi juga ada pengobatan spesifik sesuai diagnosis. Jadi misalnya kalau misalnya ada tumor otak itu spesifiknya ya tumornya diangkat ya seperti itu kurang lebih. Lalu non medikamentosa itu untuk membantu. Jadi prinsip yang tadi saya bilang itu kalau nyeri akut itu, jadi kadang-kadang kita juga suka salah kaprah ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang takut minum obat, ada orang yang kebanyakan minum obat. Jadi itu ada gitu pasien yang seperti itu gitu. Takut minum obat itu menyebabkan kita jadi pengobatan nyeri akutnya itu jadi tidak tuntas gitu kalau itu takut minum obat. Tapi kadang-kadang ada yang karena minum obat udah keenakan, jadi minum obat, padahal sebenarnya sudah tidak perlu obat itu, tapi dia merasa dia pengen obat itu terus. Nah, itu juga bahaya gitu, karena itu bisa menyebabkan, jadi kita namanya medicine overuse headache. Jadi kita tuh tergantung sama jadi kita kayak ketagihan obat gitu. Jadi karena keenakan, jadi kita minum obat terus, dan kalau kita stop obatnya jadi sakit kepala gitu. Nah, kalau itu pengobatannya adalah justru kita harus mengurangi pelan-pelan obat tersebut. Nah, jadinya harus dimaksimalkan di non medikamentosanya itu di pengobatan lain. Jadi yang pengobatan non obat ini juga nggak kalah penting. Lagi kalau sakit kepalanya sakit kepala sekunder, sakit kepala yang kronik yang lama gitu. Nah, ini yang bisa dilakukan pengobatannya adalah bisa dengan akupuntur, dengan fisioterapi. Nah, atau dengan perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup itu pertama bisa juga dengan aktivitas fisik, olahraga, kardio, atau dengan peregangan. Lalu stres itu juga bisa mencetuskan sakit kepala. Jadi pijat, relaksasi. Lalu kalau misalnya memang membutuhkan bantuan yang lebih gitu, bisa dengan ke psikolog atau ke dokter psikiatri, itu bisa dilakukan terapi kognitif atau konseling. Lalu juga dengan pengaturan aktivitas sehari-hari, terlalu capek. Lalu setelah itu pengaturan diet. Pengaturan diet itu jadi makanan ya, jaga makan. Jadi karena ada makanan-makanan yang mencetuskan sakit kepala. Lalu perbaiki kebiasaan tidur dan perbaiki postur.
Lanjut, Dok. Slide. Nah, ini sekilas mengenai sakit kepala yang sering ya dok, ya ibu-ibu. Lalu ini pertama ini adalah migrain. Jadi migrain ini adalah salah satu jenis sakit kepala primer. Dia biasanya berkaitan dengan gangguan pembuluh darah vaskular. Biasanya sering terjadi faktor risiko yang bisa meningkatkan kejadian itu kalau berat badan lebih atau ada darah tinggi, kolesterol tinggi, gangguan insulin ya, itu mungkin prediabetes ya, lalu stroke atau ada riwayat penyakit jantung koroner. Slide dok. Lalu gejala klinis migrain. Jadi mungkin awal-awal kita tahu kalau migrain itu sakit kepala aja, tapi sebenarnya migrain itu ada fase-fasenya. Jadi tapi nggak semua mengalami sih. Biasanya mungkin 10-20% aja penderita yang mengalami. Jadi biasanya ada yang pertama dirasakan itu prodromal. Jadi gejala itu bisa terjadi beberapa jam sampai beberapa hari sebelum terjadi nyeri. Jadi sebelum ada sakit kepala itu ada tanda-tandanya, misalnya jadi lemes atau jadi pegel-pegel atau jadi pengen tidur terus. Nah, seperti itu. Lalu biasanya 5 menit sampai 1 jam itu bisa sebelum sakit kepala bisa ada aura. Jadi itu adalah gejala disfungsi cerebral. Jadi kayak ada gangguan otak lah istilahnya ya. Itu bisa ada gangguan penglihatan tiba-tiba atau misalnya pendengaran atau susah bicara itu. Tapi kalau aura itu mungkin cuma terjadi pada 10% migrain ya. Lalu ya baru setelah itu baru sakit kepala. Sakit kepalanya itu kalau migrain adalah dia itu di satu sisi dan dia itu berdenyut, terutama darah frontotemporal. Frontotemporal itu di depan sama di pinggir gitu. Jadi nyut gitu. Nah, setelah sakit kepalanya hilang, nah jadi ada gejala postdromal jadi lemes lagi gitu, seperti itu. Slide. Ya, lanjut dok. Ya, lalu setelah itu migrain itu sendiri itu ada klasifikasi. Jadi kadang-kadang kadang-kadang kita ngerasanya semua sakit kepala sebelah itu adalah migrain, tapi sebenarnya bukan. Jadi nggak semua sakit kepala yang di satu sisi itu adalah migrain, karena ada kriterianya. Jadi biasanya itu sudah terjadi 5 kali dan dia itu durasinya itu antara 4 sampai 72 jam. Biasanya tadi dia itu di unilateral, jadi satu sisi berdenyut dan ya, keluhannya itu berat. Kalau migrain itu berat banget sampai kita tuh nggak bisa aktivitas. Kita aktivitas, sakit kepalanya akan bertambah. Biasanya juga disertai oleh mual, muntah, dan fotofobi, fonofobi. Jadi kalau misalnya kita lihat cahaya atau kita dengar suara kenceng, itu tambah sakit. Jadi harus gelap-gelap, sepi-sepi. Nah, itu biasanya migrain seperti itu. Kayak gitu. Lanjut, dok. Lanjut. Kok ini ya? Kok itu? Maaf ya, dok. Slide-nya ini ya. Dulu ya, dok. Yang setelahnya yang tadi. Ya, jadi apa namanya, kalau migrain itu sambil lanjut ngomong, pencetusnya biasanya kalau migrain ya itu biasanya mau mens atau puasa atau telat makan atau makanan-makanan tertentu, misalnya alkohol, coklat, keju, susu, MSG, atau cahaya yang terang atau kurang tidur atau herediter. Jadi herediter itu apa namanya, diturunkan dari dari orang tua gitu, atau psikologis. Jadi kalau kita cemas, marah, sedih bisa juga. Jadi setiap orang pencetusnya beda-beda, makanya perlu banget untuk mengetahui pencetus sakit kepalanya dari kita sendiri. Slide, dok.
Lalu untuk pengobatan migrain itu ada tiga tahap ya. Jadinya abortif itu adalah awal-awal. Jadi kalau misalnya kita sakit banget migrain udah dapat serangan tuh, kita langsung obatin dengan obat-obatan. Nah, yang kalau misalnya obat-obatan yang bisa dibeli itu biasanya adalah itu paracetamol 1000 gram, ibuprofen 400, kalium diclofenac 50 mg atau kapsul campuran dengan kafein. Itu kalau misalnya itu sudah tidak ngaruh, jadinya biasanya sebelum dibawa, kan sakit banget tuh, belum pengobatan di rumah itu ini obat-obat yang bisa dibeli itu yang tidak spesifik itu. Jadi jangan khawatir itu paracetamol kok 2 tablet kok banyak banget ya, itu memang dosisnya seperti itu kalau untuk akut migrain. Lalu kalau misalnya memang dengan obat itu tidak bisa diatasi, itu ya mau nggak mau memang dibawa ke dokter atau ke rumah sakit IGD ya, karena obat-obatan yang lainnya itu mungkin tidak bisa dijual bebas. Lalu slide. Lalu untuk pengobatan pengobatan migrain sendiri itu kalau misalnya saya tahu itu dia begitu kita rasakan, jadi kita nggak usah nunggu sampai sakit. Jadi kan tadi kan ada tahapan ya, prodromal, aura, nyeri kepala. Jadi begitu kita ngerasa, kan yang tahu kan kita sendiri ya. Kalau misalnya ngerasa mau sakit nih, gitu, itu langsung diminum aja obatnya. Jadi sebelum dia menjadi sakit. Nanti kalau sudah menjadi sakit, itu pengobatannya untuk ngilangin sakitnya akan lebih susah gitu. Nah, kalau misalnya sakitnya itu sering, itu tadi ada yang namanya profilaksis, itu adalah obat yang diminum setiap hari, itu bisa sampai sebulan atau 2 bulan itu diberikan oleh dokter. Lalu non farmakologisnya itu adalah menghindari faktor pencetus tadi ya yang tadi sudah disebutkan. Lalu setelah itu SIDS. Nah, ini adalah perubahan gaya hidup yang diperlukan. Jadinya tidurnya diperbaiki, makanannya juga diperbaiki, lalu olahraga, minum minuman yang cukup, lalu kurangi stres gitu. Lanjut. Ya, setelah ini adalah yang tension type. Ini yang paling sering ditemuin, ini yang di klinik juga saya lebih sering ketemu bagian migrain. Ini sangat berhubungan dengan stres, ketegangan otot, lebih sering terjadi pada perempuan dan biasanya itu lebih sering pada dewasa muda umur 40 gitu. Lanjut slide. Nah, sakit kepala tipe tegang ini tadi kalau migrain kan nyut-nyutan ya. Kalau tipe tegang itu dia kayak ditekan, dia biasanya bilateral, jadi bisa di seluruh kepala, yaitu seperti ditekan kenceng, lalu kayak ikat gitu. Nah, biasanya dia itu nggak seberat migrain. Kalau migrain kan berat banget gitu. Kalau ini ya ringan aja, terus kita masih aktivitas, terus nggak ada mual, nggak ada muntah, nggak ada fotofobi. Nah, biasanya itu dia itu durasinya antara 30 menit sampai 7 hari. Sakit kepalanya itu juga biasanya bukan cuma kepala, jadi aja di leher, biasanya itu di atas leher sampai ke kepala itu kayak pegel, itu sering sekali seperti itu. Lanjut dong. Nah, slide. Untuk pengobatannya itu sama sih prinsipnya kayak tadi, jadi ada fase akut, profilaksis, sama non farmakologis. Jadi untuk pengobatan pas masa akutnya itu memang bisa diberi obat-obatan yang ini bisa dijual bebas, obat-obatan nyeri, dan ada pelemas otot, atau kalau ada mual bisa ditambah ini domperidone atau metoclopramid. Nah, profilaksis ini sendiri tadi kalau misalnya tadi kan di slide sebelumnya itu ada pembagian nyeri kepala tegang ya. Jadi itu bisa cuman episodik, jadi jarang-jarang, sebulan cuman sekali 2 kali, atau bisa setiap hari. Nah, kalau misalnya sering sekali atau setiap hari, itu kita perlu obat namanya profilaksis itu, jadi pencegahan namanya. Nah, obat ini tuh biasanya memang obat-obat yang tidak dijual bebas ya, jadinya memang harus dengan pengawasan dokter. Dan beberapa mungkin kadang-kadang mungkin kalau misalnya nih ada pasien ada yang browsing-browsing, misalnya nih kok dikasih obat penenang ya, kan saya nggak stres, tapi kenapa dikasih obat penenang? Nah, karena memang itu salah satu, tadi kan karena berhubungan dengan stres ya, jadinya memang kebanyakan obat-obat tersebut yang jadi bisa istilahnya melemaskan
otot dan pikiran gitu, seperti itu. Kadang-kadang kita nggak ngerasa tapi badan kita yang ngerasa seperti itu. Lanjut. Nah, untuk non-farmakologisnya, yaitu untuk yang non-obatnya, kita kurangi rasa tegang dan stres. Jadi penting juga buat kita untuk tahu kita itu sakit apa gitu. Jadi ada kekhawatiran berlebihan gitu. Kira-kira ini kok bahaya, nanti saya bisa mati gara-gara sakit ini gitu. Atau mungkin nanti jadi sakit kepala tersebut, seperti itu. Jadi menurut saya penting untuk tahu dan mempelajari mengenai penyakit yang kita alami. Kontrol dietnya, jadi kurangi gula, karbohidrat kompleks, dan bahan olahan itu bisa mencetuskan juga, lalu perbanyak makanan alami. Nah, terapi fisik yang bisa dilakukan itu adalah perbaikan postur, masase, jadi pijat lah ya, ultrasound itu fisioterapi biasanya di fisioterapi yaitu dengan alat ultrasound atau akupuntur. Nah, selain lumayan ya. Jadi kalau misalnya otot lagi tegang, misalnya lagi sakit banget, otot tegang, selain obat itu bisa dibantu sama kompres air dingin. Jadi bukan panas ya. Kalau misalnya lagi awal, jadi lagi pertama kali sakit dan tegang banget, itu kasihnya kompresnya air dingin pakai es gitulah, atau pakai apa namanya yang biasa buat bayi itu ya. Itu apa namanya buat ASI itu ditaruh di bagian yang tegang itu bisa mengurangi ketegangan ototnya dan mengurangi nyerinya. Nanti kalau misalnya sudah lebih lemas itu bisa pakai air hangat gitu. Lalu bisa juga pengobatan pakai disuntik gitu di bagian otot yang tegang itu juga bisa. Nah, yang penting juga hindari pemakaian harian obat rutin tanpa petunjuk dokter ya, seperti itu tadi, karena kalau obat diminum terus-terusan, terlalu sering dan mungkin tidak tepat gitu, satu penyakitnya nggak tuntas, dua malah bisa jadi penyakit baru gitu. Yang tadi medicine overuse headache itu. Lanjut. Nah, ini adalah contoh dari perbaikan postur dan posisi ya. Jadi yang memang paling baik itu garis lurus, jadi kepala, leher, lutut itu di garis lurus. Kalau misalnya kita posisi baik, itu bisa menyebabkan ketegangan berlebihan pada otot-otot tertentu. Itu bisa, kalau misalnya dibiarkan, itu bisa mencetuskan sakit kepala di kemudian hari. Kadang-kadang kalau kita masih muda gitu ya, kita nggak akan ngerasa itu sebagai nyeri. Kalau misalnya udah tua terus habis itu otot-otot udah mulai lemah gitu, itu nanti baru kerasa ya, jangan sampai seperti itu. Lanjut slide dok. Lalu setelah itu adalah, nah ini adalah contoh stretching untuk nyeri kepala dan leher. Nah ini di fleksi lipat leher, terlalu setelah itu di atas, ke kanan, ke kiri. Nah, itu bisa dilakukan setiap hari ya, setiap pagi, setiap sore, itu sangat membantu. Jadi olahraga itu benar-benar membantu ya, insya Allah. Jadi kalau kita punya otot yang lebih kuat gitu, insya Allah tegang itu jadi lebih susah tegang dan mengurangi kemungkinan untuk kambuh nyerinya gitu. Lalu, nah ini gadget. Jadi kalau kita juga harus memperhatikan, kalau kan kita kan pasti sekarang sering banget ya lihat handphone, lihat komputer gitu. Kita harus memperhatikan juga posisi leher kita gitu. Kalau misalnya lehernya itu semakin lehernya itu tunduk ya seperti di gambar ini, itu semakin tinggi beban di otot-otot leher. Jadi harus dipastikan kalau misalnya kita lagi lihat handphone gitu, lehernya lurus gitu, supaya untuk mengurangi ketegangan di leher itu. Dan paling bagus itu pakai 20-20 rules itu. Jadi 20 menit lihat handphone, 20 detik istirahat dan melihat sejauh 20 meter. Dilanjutkan lagi, bekerja lagi seperti itu. Ya, lanjut. Sudah.
gitu. Jadi ya kesimpulannya sakit kepala itu kan merupakan alarm ya. Jadi alarm yang diberikan, kemampuan yang diberikan Allah ke kita, ke tubuh kita untuk mengenali tanda bahaya yang mungkin bisa membahayakan otak gitu. Itu jadi kita harus memberikan reaksi yang sesuai gitu. Pemahaman terhadap nyeri kepala itu sangat penting untuk membantu menegakkan diagnosis. Kita sendiri harus tahu, dan menurut saya sih itu kemampuan yang baik juga ya. Jadi kalau misalnya saya sih untuk kalau anak-anak ya, jadi saya itu kan kalau saya kan banyak kan ketemu sama orang dewasa. Kalau misalnya jarang sekali anak-anak, kesulitan saya untuk anak itu adalah karena mereka itu kan tidak bisa mengungkapkan keluhannya dengan baik ya. Jadi kadang-kadang tuh apa yang dirasain, apa yang diomongin apa. Jadi saya sendiri itu mencoba untuk membiasakan ke anak-anak saya itu, jadi setiap ada keluhan apa gitu dideskripsikan dengan baik gitu. Dan ya alhamdulillah sih selama ini itu sangat membantu ya, jadinya untuk mengurangi ketegangan saya gitu. Jadi misalnya kemarin anak saya jatuh dari sepeda, kepalanya bocor gitu. Nah, beberapa hari kemudian dia ngeluh sakit kepala. Nah, saya kan takut apa ada perdarahan otak atau gimana. Nah, tapi sama suami saya ditanyain, ini sakit kepalanya seperti apa? Oh, ternyata yang dia rasain itu pusing, goyang-goyang pas mau tidur. Oh, jadi itu ya nggak berhubungan sama jatuhnya lah. Jadi kita bisa lebih tenang juga. Jadi kita nggak buru-buru untuk CT scan anak itu, seperti itulah. Lalu pengobatannya itu bisa perlu diberikan sesuai dengan diagnosis dan penyebab. Jadi nggak salah. Jadi kalau misalnya pengobatan itu nggak sesuai, ya nanti sembuhnya juga ya nggak maksimal juga gitu. Dan harus tuntas untuk mencegah timbulnya nyeri berkepanjangan. Jadi perubahan gaya hidup perlu sekali untuk mengontrol gejala dan mengurangi kebutuhan akan obat-obatan. Jadi perubahan gaya hidup itu benar-benar bisa mengurangi, sangat-sangat bisa mengurangi sakit kepala itu sendiri. Ya, slide udah selesai kayaknya ya. Terima kasih. Yes, terima kasih. Sekian dari saya. Udah dok. Dokter Zara masih mute. Dok, maaf ya. Ya, maaf ya. Masya Allah, terima kasih Dokter Laras. Materinya luar biasa banget ya. Daging semua nih materinya. Oke, jadi kita akan masuk ke sesi tanya-jawab ya. Untuk sesi tanya-jawab ini nanti tunggu dulu ya, sabar ya. Ibu-ibu sabar, karena kita nanti ada bagi-bagi hadiah di sesi live Q&A ini. Jadi nanti ada 3 orang penanya tercepat di setiap sesi ya. Jadi kita ada 3 sesi, nanti setiap sesi penanya tercepat, kalau misalnya belum beruntung di sesi pertama, masih ada sesi kedua. Kalau belum beruntung lagi, masih ada sesi ketiga. Dan kalau belum beruntung, masih ada kuis lagi, oke? Jadi tunggu aba-aba dari saya, nanti hitungan ketiga baru nanti raise hand ya ibu-ibu. Tenang dulu ya sekarang. Oke, sudah siap? Saya hitung ya. Untuk yang mau bertanya bisa raise hand, tunggu dulu ya, sabar. Saya hitung 1, 1,5, 2, 3, udah boleh. Masya Allah banyak banget, udah langsung 8. Oke, sebentar ya, boleh dibantu Mbak Karin. Oke, yang pertama Mbak Azmi ya. Oke, Mbak Azmi, boleh dikopasin pertanyaannya atau mau unmute, mau share video juga boleh. Unmute aja, Mbak. Unmute aja dong. Boleh, silakan Mbak Azmi. Mangga. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya. Pertanyaan pertama, Dok, gini.
Aku tuh sering sakit kepala ketika puasa dan cuaca panas. Jadi kalau kombinasi antara keduanya ini pasti langsung migrain. Nah, pertanyaan saya itu gimana ya cara mencegah sakit kepala pada saat puasa itu, terutama pada saat cuaca panas dan pada saat puasa itu, karena kan nggak mungkin kita langsung batalin puasa kan di tengah-tengah puasa itu. Terus pertanyaan kedua, apa ya hubungannya antara obesitas dengan sakit kepala? Apa hubungannya? Maksudnya apa pemicunya? Kenapa bisa obesitas itu menyebabkan sakit kepala dan apakah minus itu berpengaruh pada nyeri kepala itu? Itu saja, Dok. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Asmi. Ada 3 pertanyaan ya dok ya, ini beranak pinak. Yang pertama, pada saat puasa ya, mencegah sakit kepala saat puasa. Yang kedua, apa hubungannya obesitas sama sakit kepala. Dan yang ketiga, tentang minus ya tadi ya. Oke, silakan Dokter Laras. Ya, langsung ya jawab ya. Ya, makasih Mbak pertanyaannya. Jadi pertama tentang puasa dan panas ya. Jadi ya Mbak udah tahu ya kalau misalnya pencetus dari sakit kepalanya adalah sakit puasa dan panas kurang apa namanya? Ya kalau puasa makannya berarti berkurang ya dan panas gitu. Mungkin kalau untuk panas bisa disiasati sih ya mungkin kita pakai payung atau pakai topi yang lebar gitu ya untuk biasanya kan yang panas itu yang bikin pemicunya itu karena sinar panas itu karena sinar yang berlebihan kita kena jadi kan karena kalau migrain kan berhubungan dengan dengan sinar juga ya itu juga memang bisa mencetuskan jadi untuk membantunya pakai topi lebar atau pakai topi lebar atau pakai payung ya Bu ya kalau misalnya mau. Lalu setelah itu kalau untuk puasa ya mau nggak mau memang kalau puasa mungkin bisa disiasati dengan kalau misalnya buka dan sahur dengan cukup ya Bu ya makanannya nutrisinya dan yang nutrisinya bagus gitu. Jadi jangan sampai kurang gitu supaya energinya bisa cukup jadi nggak mencetuskan sakit kepalanya seperti itu sih mungkin mungkin atau protein atau karbohidratnya ditambah supaya nggak lemes gitu jadi mungkin yang ya seperti itu sih. Lalu yang kedua tentang mata minus ya. Mata minus itu sangat berhubungan ya dengan sakit kepala ya. Jadi kalau misalnya kita minus atau mungkin ada ya istilahnya gangguan refraksi ya. Jadi ada minus atau plus atau sesuatu yang perlu pakai silindris gitu kita perlu pakai kacamata tapi tidak terkoreksi. Nah, kalau misalnya kita ngelihat itu tidak jelas, itu kan gangguan refraksi itu menyebabkan penglihatan kita tidak jelas ya. Nah, kalau misalnya kita melihat tidak fokus atau tidak jelas, maka otot-otot di sekitar mata itu dia akan kompensasi tuh supaya bisa lebih jelas gitu. Nah, otot-otot sekitar mata yang kompensasi itu dia jadi menegang gitu. Nah, menegang itu jadi sakit kepala. Ya, itu saya biasanya kalau memang sakit kepalanya karena gangguan refraksi ini biasanya ada di sakit kepalanya di sekitar mata gitu atau di dahi atau di pelipis gitu. Biasanya seperti itu. Makanya kalau misalnya saya selalu sarankan kalau memang ada minus atau ada silindris seperti itu di kacamata dipakai lebih sering gitu atau dipakai terus saja gitu. Apalagi kalau ada silindris itu harus pakai kacamata. Jadi nggak bisa ditawar-tawar gitu seperti itu. Lalu terakhir yang ini ya hubungan antara obesitas dan sakit kepala. Jadi kalau tadi itu lebih ke faktor risikonya ya, faktor risiko migrain. Jadi memang kan ada salah satu yang mencetuskan itu gangguan gangguan metabolik ya. Jadinya mungkin karena ada istilahnya lemak yang berlebih itu kolesterol berlebih itu bisa menyebabkan faktor risiko untuk terjadinya sakit migrain seperti itu. Cuman kalau misalnya untuk sakit kepala jenis lain itu sih enggak ya. Mungkin kalau misalnya yang mungkin kurang gerak atau apa karena obesitas ya itu mungkin tapi itu kan bukan hubungan langsung. Ini lebih ke faktor risiko migrain aja sih seperti itu. Kalau misalnya itu memang dia berhubungan sama ini pembuluh darah itu gangguan metabolik seperti itu. Ya, mau ditanya lagi?
Oke, baik Mbak Asmi. Gimana? Sudah menjawab ya Mbak Asmi? Ya, terima kasih dok. Terima kasih. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Dari yang kedua Mbak Winda ya. Ada di kolom chat ya dok, saya bacakan. Assalamualaikum dokter, apakah ada pengaruh kelelahan mata menjadi penyebab sakit kepala? Misal karena saya terlalu lama membaca buku yang berlanjut terus bisa timbul sakit kepala itu. Begitu pula ketika sedang merasa sedih dan nangis berlanjut, apakah menjadi pemicu sakit kepala juga? Jadi ini pengaruh kelelahan mata terhadap sakit kepala ya, sama nangis dan sedih ya itu. Apakah dapat menjadi pemicu bagi sakit kepala? Setiap orang kan, ya. Makasih pertanyaannya ya Mbak Winda. Makasih juga Dokter Zara. Ini saya coba jawab. Jadi, kalau misalnya pencetus, setiap orang kan beda-beda ya pencetus sakit kepalanya. Nah, tapi memang kalau misalnya sakit mata itu memang sering sekali ya menjadi faktor pencetusnya sakit kepala gitu. Karena ya salah satunya tadi kan yang saya jelaskan sebelumnya tentang gangguan refraksi itu, ini kita kebanyakan baca pun itu juga bisa bikin sakit kepala. Mungkin bukan cuma matanya, mungkin juga posisinya juga itu harus diperhatikan kan. Mungkin kalau kita baca lehernya tertekuk seperti yang tadi yang gambar yang sebelumnya ya, itu juga bisa mencetuskan sakit kepala. Jadi mungkin bukan cuma matanya aja, tapi posisinya juga seperti itu. Lalu jadi sebenarnya tadi 20-20 itu bukan cuma buat gadget aja ya, juga berlaku untuk buku ya. Lalu seperti itu, lalu lanjutnya yang menangis ya, sedih. Nah, memang salah satu pencetus dari sakit kepala itu yang sering banget itu adalah psikis ya. Jadinya memang kalau misalnya kita rasa ya nggak sampai nangis atau sedih gitu. Kadang-kadang kalau panik atau tegang itu juga bisa menjadi sakit kepala. Jadi memang itu juga bisa sih sebenarnya untuk menjadi pemicu. Kalau misalnya memang dari sebelumnya sudah ada cenderungan suka sakit kepala ya. Biasanya kalau misalnya memang bebas bebas keluhan, memang nggak pernah sakit kepala, biasanya nangis, sedih itu nggak jadi sakit kepala gitu. Biasanya mungkin memang udah ada bakat sakit kepalanya gitu, mungkin memang sebelumnya sering pegel-pegel atau sering sakit kepala dikit-dikit gitu, dan itu dicetuskan oleh dan bisa menyebabkan sakit kepala kalau Oke, sebentar ya, dokter Larasnya lagi nge-freeze ya. Udah. Oke, dokter Laras. Oke, udah itu lagi dok. Ya. Halo. Oke. Maaf ya dok. Sudah tadi dok. Jawabannya udah terjawab apa kedengeran apa enggak ya? Tadi kayaknya yang pas akhir-akhir aja ya dok ya. Yang awal-awal tadi kedengeran jelas sih pas akhir-akhir. Tapi intinya kayaknya sudah didapat yang ada hubungannya ya dok ya antara kebanyakan baca buku, sedih gitu ya. Itu ada hubungannya dengan pencetus dari sakit kepala itu sendiri gitu ya. Oke, Mbak Winda ya tadi yang bertanya. Gimana Mbak Winda? Sudah ya? Sudah puas? Oh udah, terima kasih penjelasannya. Oke, pertanyaan ketiga dari Mbak Suci. Ada di kolom chat juga dok ya. Dok, vertigo itu penyebabnya apa? Dan bagaimana pertolongan pertama ketika vertigo sedang kambuh? Nah, ini tentang vertigo nih dok. Oke, dokter Laras, dipersilakan. Ya, makasih. Saya nggak nge-freeze kan ya. Ya, terus kalau vertigo sendiri itu sebenarnya bukan sakit kepala ya.
Jadi vertigo itu adalah gangguan keseimbangan. Jadi sensasi berputar karena adanya gangguan keseimbangan karena gangguan dari saraf keseimbangan yang ada di telinga seperti itu. Memang ada vertigo yang salah, jadi karena sakit kepala yang ketegangan otot di leher dan kepala yang menyebabkan gejala seperti vertigo yang berputar itu bisa gitu. Misalnya pelan pertama ketika vertigo sedang kambuh itu biasanya kan kalau vertigo banget. Oke, nge-freeze lagi ya, Dokter Laras. Oke, kita tunggu ya, Ibu-Ibu. Kita doakan semoga Dokter Laras bagus lagi sinyalnya. Inilah. Maaf banget nih, kenapa tiba-tiba. Tadi jawabannya udah sampai mana ya, Dok? Ini pertolongan pertama, Dok. Tadi tinggal pertolongan pertama aja. Pertolongan pertama untuk jadi pertolongan pertamanya itu istirahat. Jadi kan kalau sampai nggak bisa, biasanya sampai nggak bisa ngapa-ngapain gitu, itu istirahat tiduran. Lalu setelah itu ya kalau bisa minum air hangat. Lalu ya biasanya minum obat sih ya. Biasanya kalau obat-obat yang kalau misalnya obat vertigo, obat bebas itu ada sih. Biasanya beta-histin ya diminum, itu bisa diminum sama obat mual. Tapi kalau misalnya memang sudah diminum obat masih tetap muntah-muntah, tetap muter ya mau nggak mau ya dibawa ke rumah sakit gitu seperti itu. Tapi kalau misalnya awal-awal sih ya itu istirahat, tiduran. Kan vertigo itu kan dia kan akan bertambah kalau misalnya dengan perubahan posisi kepala ya. Jadi memang sebisa mungkin ya tiduran aja gitu, jangan banyak-banyak gerak gitu. Seperti itu. Oke, baik. Gimana Mbak Suci? Udah menjawab ya. Tadi vertigo itu lebih ke gangguan keseimbangan ya. Dan pertama-tamanya bisa istirahat, terus minum air hangat, minum obat vertigo dan obat mual. Tapi kalau misalnya masih tetap belum membaik, bisa langsung ke rumah sakit ya. Oke. Udah terjawab semua ya Mbak Suci. Bagaimana? Ada tanggapan? Oke, sepertinya udah cukup ya. Oke, baik. Sekarang kita ke sesi kedua ya, teman-teman. Ibu-ibu di sini semua. Oke, siap-siap lagi ya. 3 orang penanya lagi. Oke, Mbak Suci sudah terjawab. Oke, terima kasih. Belum ya, Mbak Ina. Sabar. Saya aba-aba lagi ya. 1, 2, 2,5, 3. Ya, silakan. Udah langsung 6 ya tadi. Oke, boleh dibantu. Oke, silakan ya Mbak Hafsah. Mbak Hafsah gimana? Mau chat atau mau unmute? Kepada Mbak Hafsah. Tes. Chat aja Mbak. Oke, boleh dikirimin chatnya ya. Mbak Hafsah, yang pertama, yang kedua Mbak Priscilia, dan yang ketiga Mbak Rafinia. Oke, nanti penanya pertama yang di sesi 1, Mbak Azmi, jangan lupa chat ke Mbak Karin ya. Untuk yang sesi 2, Mbak Hafsah nanti juga chat ke Mbak Karin ya. Untuk hadiahnya nanti. Oke, saya bacakan pertanyaan pertama dari Mbak Hafsah ya, dokter. Assalamualaikum, bismillah, izin bertanya, boleh dijelaskan kembali bagaimana korelasinya diet gula atau karbo dengan TTH, karena saya suka minum coklat hangat saat merasa sakit kepala karena stres. Syukron. Nah ini, dok, saya juga sering TTH, sering banget TTH, hampir setiap hari dok, saya TTH, saya takutnya juga karena kebanyakan gula ya, jangan-jangan. Oke, dokter Laras, boleh dijawab. Oh, ya, jadi tentang gula ya. Jadi sebenarnya kan kalau kita mungkin Mbak merasakan, Mbak siapa namanya? Tadi Mbak Hafsah. Mbak Hafsah ya. Ya, makasih pertanyaannya. Mungkin Mbak biasanya memang kalau misalnya kita sakit kepala gitu,
bisa berkurang dengan sesuatu yang menenangkan kan ya. Misalnya tadi kan minuman hangat pasti enak ya. Ditambah dengan coklat. Dan coklat itu kan ada kafeinnya ya. Jadi mungkin biarpun nggak sebanyak kopi, tapi dia tetap mengandung kafein ya. Itu memang bisa, kafein itu memang merupakan apa namanya obat sakit kepala ya. Jadi bisa mengurangi sakit kepala dengan itu gitu. Mungkin kalau misalnya, tapi ya itu kalau misalnya jeleknya kalau misalnya kita minum kafein itu mungkin kalau terlalu sering itu jadi kita nggak bisa lepas dari itu. Jadi kalau misalnya stop itu bisa mencetuskan sakit kepala juga gitu. Ya. Lalu apa? Kalau masalah gulanya, memang kalau seperti itu memang sudah kebiasaan ya, apalagi coklat itu lebih baik nggak usah pakai gula sih ya, karena atau sedikit aja gitu. Mungkin gulanya sebanyak apa ya Mbak? Kalau misalnya harusnya kan kalau coklat panas gitu harusnya sih gulanya nggak banyak-banyak ya. Sebenarnya sih kalau saya tuh lebih concern tuh sekarang kan makanan-makanan zaman sekarang itu kan gulanya tuh bisa banyak sekali ya. Apa istilahnya kayak minuman kekinian itu kan gulanya itu bisa banyak sekali. Nah itu bisa mencetuskan sakit kepala sebenarnya gitu. Coklat saset katanya Dok. Coklat saset. Oh. Coklat saset ya. Ya itu lumayan banyak juga sih gulanya ya. Seperti itu. Biasanya suka ditambahin gula lagi Dok juga. Oh ya itu dia. Ya mungkin dicoba pelan-pelan sih. Memang kalau misalnya kita udah namanya makanan itu kalau kita sudah terbiasa kan untuk stop itu susah ya Mbak ya. Jadi mungkin kalau misalnya awal-awal dan kalau langsung di stop itu malah bisa jadi pencetus, bisa sakit kepala karena udah kebiasaan dan udah enak pakai itu jadi tiba-tiba hilang itu bisa malah jadi sakit kepala. Jadi saran saya sih coba dikurangin pelan-pelan aja gulanya. Jadi mungkin awal-awal mungkin nggak usah ditambahin gula dulu gitu. Nanti kalau udah biasa nanti mulai dikurangin lagi. Kalau bisa nanti coklat yang nggak pakai gula itu kalau bisa stop ya lebih bagus lagi seperti itu. Nah, oke, gitu ya Mbak Hafsa. Terima kasih ya Dokter Laras. Oke, ini juga notes buat diri saya sendiri juga sih Dok, untuk mengurangi gula. Bismillah. Oke, pertanyaan kedua Mbak Priscilia ya, dari Mbak Priscilia. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam. Saya kadang mengalami migrain kronis yang rasanya biasanya seperti berdenyut-denyut di area kanan kepala. Tadi dokter menyebutkan salah satu penyebab migrain adalah tekanan darah tinggi dan postur tubuh sebagai salah satu penyebab nyeri kepala tegang. Bagaimana dengan tekanan darah rendah dan skoliosis? Apakah bisa berhubungan juga? Karena saya ada tekanan darah rendah dan postur tubuh saya juga agak bungkuk walaupun belum didiagnosis resmi skoliosis. Terima kasih. Oke, dokter. Ini kayaknya bungkuk ya? Iya. Makasih Mbak Priscilia pertanyaannya. Jadi memang kalau skoliosis itu kan gangguan bentuk dari tulang belakang ya. Memang itu adalah salah satu penyebab dari sakit kepala juga gitu, pemberat sakit kepala ya. Jadi mungkin kalau misalnya memang biasanya kalau skoliosis itu miring ya. Kalau bungkuk mungkin beda lagi ya. Tapi memang postur itu sangat berpengaruh ya. Tadi mungkin di slide saya juga ada tadi kalau memang semakin kita membungkuk itu beban-beban di otot itu semakin banyak gitu. Jadi semakin berat bebannya, berat beban ke badan. Jadi itu bisa membuat ototnya jadi lebih tegang, jadi menyebabkan sakit kepala seperti itu. Jadi memang kalau misalnya memang ada gangguan postur, mungkin kalau bungkuk itu mungkin pelan-pelan posturnya mungkin diperbaiki ya. Jadi pelan-pelan sih biasanya sih. Kalau misalnya memang udah susah sekali, biasanya bisa ke dokter rehab medik itu bisa. Tapi kalau misalnya memang masih bisa dicoba sendiri aja untuk biasanya sih kan suka lupa ya. Jadi diingat-ingat terus supaya nggak bungkuk, supaya lehernya lurus gitu, supaya tidak bungkuk, bahunya lurus, sejajar sama telinga gitu. Itu penting banget juga sih. Kalau misalnya mau coba itu sih latihan di rumah, pilates di rumah itu lumayan membantu postur sih itu.
Jadinya supaya postur kita perlahan-lahan jadi baik biasanya itu secara natural ya. Jadi karena kita kebiasaan latihan, lama-lama secara otomatis posturnya jadi betul gitu. Itu membantu juga seperti itu. Lalu untuk tekanan darah, kalau tekanan darah yang rendah itu kadang-kadang memang bisa bikin kayak sensasi goyang-goyang gitu seperti itu. Jadi kayak dizzy ya gitu. Cuman untuk untuk pencetus sakit kepala sih kayaknya enggak sih gitu. Seperti itu. Oke, terima kasih Dokter Laras. Jadi kalau postur tubuh itu udah pasti ya dok ya untuk mempengaruhi sakit kepala, tapi kalau tekanan darah rendah dia lebih ke kayak geliang gitu kali dok ya. Iya, seperti itu. Mbak siapa tadi, Priscilia ya? Bagaimana Mbak Priscilia? Sudah terjawab ya Mbak ya? Oke, terima kasih banyak atas penjelasannya. Oke, pertanyaan terakhir tadi dari Mbak Rafinia Medina ya, kalau nggak salah. Oke, Mbak Rafinia. Bismillah. Assalamualaikum dokter. Apakah sakit kepala saat sedang hamil itu wajar? Itu ya udah di atas tadi ya, Mbak Rafinia Medina kan? Assalamualaikum dokter. Apakah sakit kepala saat sedang hamil itu wajar dok? Itu pertanyaannya dokter. Oh ya, Waalaikumsalam. Terima kasih pertanyaannya. Sakit kepala pada saat hamil, sebenarnya sih kalau misalnya pada hamil lebih sering sakit kepala itu wajar ya, karena kan pada saat hamil itu kan hormon kan berubah ya. Kita mau mens saja hormon berubah juga bisa menyebabkan sakit kepala, begitu juga dengan kehamilan gitu, karena ada perubahan hormon lah yang berbeda dari sebelumnya. Lalu selain hormonal juga bisa kan postur juga ya. Kalau misalnya kita hamil, apalagi hamilnya sudah besar kan, itu akan mengubah postur tubuh kita. Itu juga bisa menyebabkan ketegangan, itu menyebabkan sakit kepala, itu juga bisa. Seperti itu. Jadi ada pengaruhnya tentunya dok ya, terhadap kehamilan dengan sakit kepala. Bagaimana Mbak Rafini ya? Sudah terjawab ya Mbak Rafini ya? Oke, kita ke sesi ketiga ya dok ya. Oke, udah. Oke, terima kasih banyak atas penjelasannya. Oke, kita ke sesi ketiga ya. Pelan-pelan dulu, tenang dulu. Saya hitung lagi ya, ibu-ibu semua. Setelah hitungan ketiga baru raise hand ya. 1, 2, 3. Oke. Silahkan. Oke, boleh dibantu? Yuk. Mbak Ina ya. Selamat ya Mbak Ina. Pertanyaan pertama, Mbak Ina gimana? Mau chat atau mau live videonya? Unmute aja dok. Mau unmute boleh, silakan Mbak Ina. Terima kasih. Assalamualaikum dok. Pertanyaan saya ada 3. Yang pertama, saya biasanya sakit kepala kalau dengan pencetus MSG. Meskipun saya lihat orang lain makannya biasa aja, tapi kok saya gampang tercetus ya dok ya. Apakah saya perlu khawatir? Yang kedua, tadi dokter menjelaskan kalau kafein itu adalah salah satu obat sakit kepala. Sebaliknya terjadi pada saya dok. Kalau saya konsumsi minuman yang ada kafeinnya, saya biasanya nyeri kepala, itu kenapa ya dok ya? Dan yang ketiga, di zaman COVID ini kan tren minum multivitamin tuh dok. Saya pernah konsumsi multivitamin B, tapi saya sempat berhenti, kemudian tidak muncul sakit kepala. Saya minum lagi, sakit kepala lagi. Itu kira-kira apakah penyebabnya karena vitamin B-nya itu, dan jika iya, kira-kira kenapa ya dok? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih pertanyaannya. Ya Mbak, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau misalnya pencetus makanan seperti yang Mbak alami itu memang setiap orang kan beda-beda ya. Jadi mungkin Mbak adalah tipe yang agak sensitif terhadap makanan-makanan tertentu gitu, termasuk MSG, mungkin vitaminnya itu juga, dan kafein. Jadi mungkin karena Mbak adalah orang yang sensitif terhadap makanan-makanan tersebut, jadinya itu menjadi faktor pencetus untuk sakit kepala gitu.
Jadi ya memang nggak semua orang ya MSG, tapi memang itu umum sih untuk menjadi jadi faktor pencetus sakit kepala. Banyak yang konsumsi MSG jadi sakit kepala. Ya karena memang MSG itu kan ya itu ya natrium ya kalau nggak salah paling banyaknya ya. Jadi dia kan memang itu jadi salah satu pencetus dari migrain itu untuk MSG. Lalu kafein kenapa bikin sakit kepala? Jadi memang kafein itu memang secara normalnya itu dia adalah bahan yang digunakan untuk untuk terapi migrain gitu, karena dia kan menyebabkan pembuluh darahnya menjadi lebih sempit ya kalau nggak salah. Terus tapi mungkin tapi efeknya kan kafein itu kan beda-beda ya. Selain efek di pembuluh darah itu juga ada efek-efek yang lain. Jadi misalnya mungkin efek jadi berdebar-debar atau mungkin jadi di lambungnya. Dia juga kalau kopi apalagi itu iritasi lambung. Mungkin juga Mbak mungkin ada sensitif terhadap bahan-bahan yang ada di kopi tersebut gitu. Jadi itu juga bisa memang bisa aja sih itu menjadi sebuah pencetus gitu. Karena kan bukan cuman efek dari efek yang itu yang ada, jadi ada efek-efek lain yang itu juga bisa menjadi pencetus sakit kepala kalau misalnya memang orangnya memang sensitif. Lalu yang vitamin B bisa aja sih Mbak itu mungkin bukan vitamin B-nya mungkin. Nah, kan dalam sebuah obat itu kan selain bahan aktifnya itu ada bahan pembawanya. Jadi misalnya kalau tablet atau kapsul vitamin D bisa dia selain vitamin B-nya ada cangkangnya, ada bubuknya. Nah, mungkin bisa aja Mbak bukan sensitif terhadap vitamin B-nya, tapi mungkin sama bahan-bahan yang lainnya itu juga bisa seperti itu. Gitu. Jadi memang kalau tentang makanan itu memang personalized banget. Tapi sih sebenarnya sih Mbaknya nggak usah tadi kan harus hati-hati ya, hati-hati terhadap makanan-makanan yang mencetuskan itu aja sih. Tapi ya insya Allah sih bukan sesuatu yang membahayakan seperti itu. Ya. Oke, baik. Terima kasih jawabannya Dr. Laras. Oke, Mbak Ina. Oke, udah puas ya Mbak Ina. Oke, kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Aulia ya, yang kedua Mbak Aulia Merdeka, yaitu jika beberapa kali nyeri kepala belakang tanpa manifest yang lain, tidak sering, belum tentu 1 bulan sekali. Tapi tiap sakit kepala hampir selalu di lokasi yang sama, yaitu belakang kepala. Tidak ada gangguan refraksi juga, ada riwayat cedera kepala 20 tahun lalu. Apakah ada hubungannya ya, Dok? Oke, silakan Dr. Laras. Jadi sebenarnya kalau riwayat cedera kepala 20 tahun yang lalu itu mungkin harus diketahui juga cedera kepalanya itu seperti apa. Cedera kepala yang berat, misalnya sampai pingsan, sampai nggak sadar gitu, atau sampai ada perdarahan, atau cuman kebentur aja, karena itu akan sesuatu yang berbeda ya. Kalau misalnya memang cuman sebentur, nggak ada pingsan, nggak ada nggak ada penurunan kesadaran, nggak ada kejang, nggak ada yang lainnya, itu ya kemungkinan besar sih tidak berhubungan ya. Kecuali kalau mungkin benturannya itu membuat gangguan di struktur leher. Jadi mungkin jadi lehernya jadi istilahnya jadi jadi lebih jadi kayak kadang-kadang kan kalau karena benturan jadi struktur di lehernya itu jadi mungkin jadi lebih tegang atau posturnya jadi nggak baik, itu bisa itu berhubungan. Tapi kalau misalnya di dalam otaknya sih atau dalam kepalanya sih kemungkinan besar tidak berhubungan. Tapi kalau misalnya memang cederanya 20 tahun yang lalu itu sampai pingsan, sampai nggak sadar, terus mungkin atau ada perdarahan otak atau cedera berat, ya? Ada perdarahan, pingsan juga tanpa kejang katanya. Oh, ada perdarahan, ya bisa sih berhubungan sih. Kalau misalnya, ya bisa aja kalau misalnya ada perdarahan, biasanya kan ada yang namanya berdarah kan kita ada luka ya, jadi mungkin ada bekas lukanya itu menyebabkan gangguan sensasi di daerah itu gitu. Ya bisa sih itu bisa banget sih Dok kalau misalnya memang ada ini. Oke. Itu bisa berhubungan ya Dok ya. Oke, gimana Mbak Aulia? Sudah terjawab ya Mbak Aulia pertanyaannya? Oke, ini pertanyaan terakhir dari Mbak Fatimah ya. Mbak Fatimah tadi DM ke saya. Bismillah, saya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dokter. Saya nyeri kepala tegang sudah lebih dari 3 bulan. Saya sudah minum paracetamol, ibuprofen, neurobion kali ya, neurobion, lalu obat-obatan herbal juga. Sekarang ketika menjalani aktivitas nyeri kepala tegangnya jadi masih tetap walaupun sudah minum obat seperti itu ya. Tapi tidak separah dulu. Namun ketika melakukan aktivitas yang dilakukan terus-menerus selama 3 jam lebih, nyerinya bertambah, lalu mereda setelah 1 jam kemudian. Kalau misalnya saya nanti melakukan bekam, apakah disarankan Bu Dokter? Jazakillah khairan Bu Dokter. Waalaikumsalam, terima kasih pertanyaannya. Ya, jadi kalau misalnya bekam sih ya boleh-boleh aja, nggak ada masalah sih. Bekam kan istilahnya ikhtiar juga ya untuk kita untuk apa sih istilahnya bisa lebih sehat itu nggak ada masalah sih. Cuman memang kalau misalnya sakit kepalanya itu masih, jadi dilihat juga apa namanya ya tadi pencetusnya juga ya. Jadi memang mungkin banyak kan udah kalau misalnya bekerja terlalu serius terlalu lama jadi nggak bisa gitu karena mencetuskan sakit kepala ya itu mungkin harus bisa disiasati gitu seperti apa bisa disiasati supaya tetap bisa produktif gitu biarpun nggak bisa kerjanya nggak bisa lama gitu atau mungkin dibagi-bagi sejam atau mungkin ada apa namanya mungkin ada solusi yang lainnya seperti itu tapi kalau untuk bekam sih nggak ada masalah ya apa-apa. Oke, jadi nggak ada masalah ya Mbak Fatimah. Semoga terjawab ya pertanyaannya. Alhamdulillah amin udah 3 sesi ya untuk tadi 3 penanya tercepat akan mendapat hadiah dari sponsor kita ya. Ada 3 hadiah dari buku Persilia yaitu voucher senilai 100.000 ya. Lalu dari Toko Buku itu ada 1 buku 78 resep MPASI punya Dr. Meta Hanidita senilai 110.000 dan juga dari My Little Zai 1 pieces baju anak. Selamat ya untuk para pemenang yaitu tadi Mbak Azmi, Mbak Hafsa dan Mbak Ina. Nanti bisa chat ya ke Mbak Karina, jangan lupa chat ya. Oke, selanjutnya kita ada kuis nih Ibu-ibu, tetap stay tune dulu ya. Ada kuis dari Dokter Laras, ada 3 pertanyaan ya Dok ya. Oke, udah pada siap belum Ibu-ibu? Tenang dulu ya. Nanti Dokter Laras mau chat atau mau langsung ngomong aja Dok pertanyaannya? Ngomong aja. Pertanyaannya apa? Ngomong aja kalau pertanyaannya. Oke, pertanyaannya ngomong aja ya. Untuk yang ingin menjawab, ini juga cepet-cepetan ya. Jadi nanti bisa raise hand dulu, nanti akan langsung chat boleh, mau unmute juga boleh. Oke, pertanyaan pertama, boleh Dok, silahkan. Ya, Assalamualaikum. Bismillah. Jadi pertanyaan pertama, coba sebutkan dua tanda bahaya dari nyeri kepala apa aja? 2 tanda bahaya dari nyeri kepala ya Dok ya. Oke, ini udah ada yang jawab nih. Mbak Laila ya, Mbak Laila Apriliana boleh jawabannya? Silakan Mbak Laila. Mbak Laila Apriana ya? Mbak Laila apa sih? Ya. Ini Dok jawabannya nyeri kepala betul. Lama dan udah letih. Oke, jawab 2 tanda bahaya ya, tapi dia sebutnya 4 loh Dok. Ya, apa-apa udah lebih. Oke, benar ya. Oke, Mbak Laila Apriliana ya, Masya Allah, lengkap banget lah jawabannya. Oke, lanjut untuk pertanyaan kedua. Boleh, Dok? Ya, bismillah ya. Pertanyaan kedua, coba sebutkan 2 pencetus migrain. Oke, pertanyaan kedua 2 pencetus migrain ya. Tunggu dulu. 1, 2, 3, mulai raise hand ya. Ini udah banyak banget nih. Siapa ini? Oh, ulang. Oke, ulang ya. 1, 2, 3.
Dokter Zahra minta tolong diulang ya. Tadi soalnya lupa di lower hand. Oh iya, oke. Ulang Jadi aku lagi bingung ya ya. teman-teman. 1, 2, 3. Cepet banget, Masya Allah. Luar biasa. Ayo, siapakah ini pemenangnya? Silakan Mbak Aulia. Mbak Aulia ya, Mbak Aulia. Oke, Mbak Aulia. Puasa dan menstruasi, Dok. Bener nggak, Dok, Laras? Ya, bisa. Oke, Boleh, bisa boleh. katanya. Selamat ya, Mbak Aulia. Tadi Mbak Laila ya, terus Mbak Aulia. Oke, pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan ketiga. Ya, bismillah. Siapa Pertanyaan yang- ketiga, tolong sebutkan 2 contoh dari nyeri kepala sekunder. 2 contoh nyeri kepala sekunder. Oke, stop dulu, stop. Di lower hand dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Ada. Apa aku yang nge-paste? Oh, udah. Silakan Mbak Justina ya, Mbak Justina. Oke, Mbak Justina. Boleh di-chat jawabannya? Obat-obatan dan infeksi, Dok. Bener nggak, Dok, Laras, jawabannya? Iya, karena obat-obatan dan infeksi ya. Oke, betul. Mbak Justina selamat ya. Oke, alhamdulillah kuisnya udah selesai ya. Cukup 3 aja dulu. Untuk kuis ini akan mendapat hadiah dari sponsor kita, yaitu Pustakala _ yang berupa 1 voucher senilai 100.000 dan juga dari buku-buku Husna 1 voucher juga senilai 100.000 dan dari Aira Fotografi ya, yaitu 1 voucher 50% untuk foto newborn senilai 375.000. Untuk para pemenang tadi Mbak Laila, Mbak Aulia, dan Mbak Justina ya, jangan lupa chat Mbak Karina ya. Dan untuk penanya tercepat juga tadi Mbak Azmi, Mbak Hafsa, dan Mbak Ina, jangan lupa chat ya ke Mbak Karina. Oke, dan teman-teman, ibu-ibu yang lain yang mungkin belum mendapat hadiah, tenang, jangan khawatir, kita masih ada kesempatan lagi. Nanti ibu-ibu bisa share template ya. Nanti bisa saya share lagi untuk aturannya, boleh deh. Nah, ini dia. Jadi nanti untuk yang terakhir ini ya, ini adalah kesempatan, masih ada kesempatan gitu untuk memperoleh hadiah. Jadi bisa mengambil template IG story ya. Ada 1 template ya jadinya, jadi nggak akan ribet-ribet, lalu bisa isi insight-nya, bisa isi harapan-harapan apa aja, terus share di IG story masing-masing. Jangan lupa di-tag ya, yang di-tag ada 6. Belajar bareng Bu Pinat, terus Soft Media Indo, basim.id, ibuperadaban.id, amira.id, dan Aruna Library ya. Oke, itu bisa udah di-chat ya sama Dr. Pinan. Jangan lupa ya. Jangan lupa ngetak, ini hadiahnya masih banyak banget, jadi tenang, bismillah, berdoa semoga semuanya dapat hadiah, oke? Dan yang jelas pasti semuanya dapat ilmu yang bermanfaat dan barokah, insya Allah. Tuh, template-nya udah di-share ya di IG story-nya, nanti bisa dicek-cek di sana. Oke, terima kasih banyak Dr. Laras. Mungkin Dr. Laras ada closing statement nih, Dok, buat kita. Silakan. Iya, terakhir ya saya bilang mengucapkan terima kasih ya, makasih banyak buat Dokter Zahra, Dokter Pinan, Dokter Karin, dan semua panitia. Makasih banget sudah dapat kesempatan buat berbagi di acara ini. Makasih juga untuk yang sudah sudah mau mendengarkan ya. Terima kasih banyak. Ya itu aja sih. Oke, terima kasih banyak Dr. Laras. Ibu-ibu yang mau memberikan ucapan terima kasih dan doa baiknya kepada Dr. Laras, boleh di chat ya. Oke, terima kasih kepada Belajar Bareng Bu Pinan yang sudah menyelenggarakan ya webinar para 2 webinar ini dengan gratis, Masya Allah ya, gratis, berhadiah. Terima kasih juga kepada para sponsor ya, tadi sponsornya saya bacakan lagi, ada Buku Presilia, ada Tuku Buku, ada My Little Day, Pustaka Nala, Buku-Buku Husna, Soft Media Indonesia, basim.id, ibuperadaban.id, amirah.id, Aruna Library, Aira Photograph,
Fox and Bunny, Bookstore Official, dan Anak Punya Buku. Oke, terima kasih semua para sponsor, terima kasih ibu-ibu semua karena sudah hadir, sudah menyemarakkan ya para webinar ini, Masya Allah. Dan semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jazakumullah khairan katsiran. Sebelumnya kita baca doa kafaratul majelis dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Saya mohon maaf, saya sebagai moderator mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, jika masih ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya juga mewakili tim belajar bareng Bu Pina. Jika memang ada kesalahan, mohon dimaafkan dan terima kasih banyak atas partisipasinya. Saya Zara Fida, mewakili tim belajar bareng Bu Pina. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya, Dok. Makasih, Dr. Laras. Makasih, Dr. Pina. Terima kasih banyak.